Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. نلتقي في هذه الفرصة ونحن سنتعلم اللغة العربية للمرة الثانية. وفي الفرصة الماضية تعلمنا اللغة العربية عن اسم الإشارة للقريب وللبعيد مذكر. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dipertemukan kembali dan akan mempelajari tentang materi bahasa Arab, di mana pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang ismul isyarah lil qarib walil ba'id mudzakkar, kata tunjuk untuk menunjukkan keberadaan suatu benda dekat dan jauh untuk isim mudzakkar, di mana isim mudzakkar sendiri adalah nama dari benda yang berjenis laki-laki, ya. Jadi yang bercirikan tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, pada kesempatan kali ini fa insyaallah kami akan menjelaskan tentang ismul isyarah lil qarib walil ba'id muannas. Kami akan mempelajari tentang kata tunjuk dekat dan jauh dari isim muannas. Isim muannas sendiri adalah nama dari jenis perempuan, baik benda maupun manusia, yang mana memiliki ciri diakhiri dengan tak marbutoh. Langsung saja, yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama tentang ismul isyarah lil qarib muannas. Apa itu ismul isyarah lil qarib muannas? Ismul isyarah lil qarib muannas adalah kata tunjuk untuk menunjukkan keberadaan suatu benda yang dekat dengan kita dari isim muannas. Nah, perlu diingat kembali sahabat-sahabatku, isim muannas tadi adalah nama dari jenis perempuan, baik benda ataupun manusia yang diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, berikut kita harus menyiapkan beberapa kosakata dari isim-isim muannas. Nah, sekarang ismul isyarah lil qarib muannas atau disebut dengan kata tunjuk dekat isim muannas dalam bahasa Arab yaitu hadihi. Hadihi artinya ini. Jadi, hadihi adalah ismul isyarah untuk jarak dekat dari isim muannas, yang artinya adalah ini. Hadihi, ini. Jadi, mari kita siapkan beberapa kosakata yang akan kita gabungkan dengan ismul isyarah lil qarib muannas ini, ya. Di antaranya misalnya kita mempersiapkan kosakata dari kurrasatun, yang artinya adalah buku tulis. Miqlamatun, kotak pensil. Misbaratun, penggaris. Mari kita gabungkan ismul isyarah lil qarib atau hadihi ini dengan beberapa kosakata tersebut. Contohnya, hadihi kurrasatun. Hadihi kurrasatun, ya. Perlu diingat kembali di sini ismul muannas diakhiri dengan tak marbutoh yang memiliki arti ini buku tulis. Nah, hadihi kurrasatun. Berikutnya, hadihi misbaratun. Nah, di sini juga hadihi diikuti dengan isim muannas di sini berakhiran dengan tak marbutoh yang artinya adalah ini penggaris.
Jadi kita bisa membuat beberapa contoh lagi dari beberapa kosakata dari isim muannas. Contohnya lagi adalah hadhihi miqlamatun, yang artinya adalah ini kotak pensil. Bisa lagi hadhihi mi'lamatun, ini spidol. Hadhihi tollasatun, dan ini penghapus papan tulis. Wa hadhihi sabburatun, dan ini papan tulis. Ya. Bagaimana, sudah bisa dipengerti tentang ismul isyarah lil qarib muannas ini? Sekarang yang kedua adalah ismul isyarah lil ba'id muannas. Ya. Kata tunjuk untuk jarak jauh untuk isim muannas. Ya, di sini ismul isyarah ismul isyarah lil ba'id muannas. Kata tunjuk untuk jarak jauh benda-benda muannas, ya. Jadi di sini apa kata tunjuk untuk jarak jauh muannas ini, isim muannas, yakni tilka, yang artinya yaitu itu. Tilka artinya itu. Jadi kita menunjukkan jarak benda yang jauh dari kita itu dengan mengucapkan tilka. Masih kita harus mempersiapkan beberapa kosakata dari isim muannas di sini, ya. Contohnya adalah mirwahatun. Mirwahatun kipas angin, tollasatun penghapus papan tulis, sabburatun papan tulis. Mari kita gabungkan ismul isyarah lil ba'id muannas dengan ismil muannas. Tilka sabburatun. Tilka sabburatun, yang artinya adalah itu papan tulis. Tilka mirwahatun. Nah, tilka mirwahatun. Artinya adalah itu kipas angin. Nah, berikutnya yang ketiga, tilka tollasatun. Artinya adalah itu penghapus. Nah, di sini tilka adalah kata tunjuk untuk menunjukkan jarak jauh dari isim muannas, yang mana isim muannas sendiri diakhiri dengan ta marbutoh. Ini sebagai ciri dari isim muannas. Nah, sampai di sini mudah dimengerti, sahabat-sahabatku. Mari kita kembangkan beberapa ismul isyarah ini ke dalam bentuk pertanyaan. Nah, mari kita kembangkan ismul isyarah lil ba'id walil qarib muannas ke dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan ma, yang artinya apa. Jadi kita menanyakan, kita menunjuk suatu benda, apa ini dan apa itu. Apa di sini adalah ma dalam bahasa Arab, ya. Apa. Sekarang contoh yang pertama, bentuk pertanyaan yang pertama. Ma hadihi. Apa ini? Hadihi kurrasatun. Ini buku tulis. Nah, dalam bentuk pertanyaan yang pertama ini, penanya dan orang yang kita tanya sama-sama dekat
dekat dengan benda yang kita tunjuk. Ya, yang kita tuju di sini ya. Kurrasah dekat dengan orang yang kita tanya dan orang yang bertanya. Nah, yang kedua di sini, ma hadihi tilka miqlamatun. Apa ini? Mahadihi. Apa ini? Tilka miqlamatun. Itu kotak pensil. Nah, mahadihi. Hadihi. Mahadihi berarti orang yang bertanya ini dekat dengan kotak pensil atau benda yang kita tuju. Sedangkan orang yang menjawab, orang yang kita tanya di sini jauh dari kotak pensil yang kita tunjuk tadi. Nah, bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Kita lanjut untuk bentuk pertanyaan yang ketiga. Matilka, apa itu? Apa itu? Matilka, apa itu? Tilka sabburotun. Itu papan tulis. Jadi, orang yang bertanya di sini jauh dari benda yang dituju, begitu pula orang yang kita tanya jauh juga dari benda yang kita tunjuk di sini. Bentuk yang keempat, matilka, apa itu? Hadihi tolasatun. Jadi, bentuk yang keempat, bila orang yang bertanya jauh dengan benda yang dituju, sedangkan orang yang kita tanya dekat dengan benda yang dituju. Nah, masih di sini harus diingat lagi, isim-isim mu'annas di sini diakhiri dengan ta marbutoh. Ini adalah sebagai salah satu ciri dari isim mu'annas. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Nah, sekarang kita lanjut untuk bentuk pertanyaan apakah. Dimana apakah ini pasti memiliki jawaban iya atau tidak. Nah, apakah dalam bahasa Arab itu adalah a. Ya, a artinya apakah. Nah, a. Jadi mari kita kembangkan ismul isyarahil ba'id walil qarib mu'annas ke dalam bentuk pertanyaan apakah. Yang pertama, untuk bentuk pertanyaan apakah yang memiliki jawaban iya atau na'am. Na'am dalam bahasa Arab artinya iya. Nah, contohnya adalah ahadihi kurrasatun. Apakah ini buku tulis? Na'am. Hadihi kurrasatun. Jadi saya ulangi lagi. Ahadihi kurrasatun. Apakah ini buku tulis? Na'am. Hadihi kurrasatun. Ya, ini buku tulis. Yang kedua, atilka sabburatun. Apakah itu papan tulis? Na'am. Tilka sabburatun. Ya, itu papan tulis ya. Jadi ini bisa kita rubah nanti, misalnya jika orang yang bertanya ini dekat dengan benda yang kita tuju, tetapi orang yang ditanya ini jauh dari benda yang kita tuju, misalnya ahadihi kurrasatun, apakah ini buku tulis? Bisa diganti dengan na'am.
tilka kurrasatun. Ya, itu buku tulis. Ini karena orang yang bertanya dekat dengan benda yang kita tuju, tetapi orang yang ditanya di sini adalah jauh dengan benda yang dituju. Jadi ini bisa berubah ya, di sini bisa berubah menjadi tilka. Nah, na'am tilka kurrasatun. Atilka saburatun, apakah itu papan tulis? Naam, hadihi saburatun, bisa digantikan hadihi. Tilka di sini tidak harus tilka dengan tilka, jadi bisa nanti tilka dengan hadihi. Ya, yang diiyakan itu adalah bendanya ini sama. Iya, benar-benar itu papan tulis. Jadi di sini apakah itu papan tulis? Ya, ini papan tulis. Karena posisi misalnya di sini kita ganti dengan hadihi, ya, dengan hadihi. Nah, karena ini orang yang bertanya jauh dengan benda yang dituju, dan orang yang kita tanya ini dekat dengan benda yang dituju, dan bendanya sama-sama adalah papan tulis. Jadi maka di sini tetap na'am, tapi posisi orangnya ini karena jauh dekatnya dari benda, ya. Nah, dari sini bisa dimengerti. Selanjutnya masih dalam pertanyaan, apakah untuk ismul isyarah lil qarib walil ba'id muannas? Ya, yang memiliki jawaban la atau tidak. Yang artinya tidak ya, la di sini. Bentuk pertanyaan adalah ahadihi kurrasatun, apakah ini buku tulis? Nah, ini untuk jawaban tidak. La, tidak. Bal hadihi majallatun. Jadi ini untuk pertanyaan tidak ya, untuk jawaban tidak. Ahadihi kurrasatun, apakah ini buku tulis? La, bal hadihi majallatun. Tidak, tetapi ini majalah. Yang kedua, atilka saburatun, apakah itu papan tulis? La, bal tilka tollasatun. Jadi pertanyaan kedua di sini, apakah itu papan tulis? Atilka saburatun? La, bal tilka tollasatun. Tidak, tetapi itu penghapus. Nah, seperti tadi, jika orang yang bertanya di sini dekat dengan benda yang kita tanyakan, tetapi benda tersebut jauh dari orang yang bertanya, kita bisa merubah hadihi menjadi tilka. Ahadihi kurrasatun, apakah ini buku tulis? La, bal tilka majallatun. Tidak, tetapi itu majalah. Jadi di sini bisa diganti dengan tilka. Nah, berikutnya yang kedua di sini, atilka saburatun, apakah itu papan tulis? La, bal tilka tollasatun. Tidak, tetapi itu menghapus. Bila orang yang bertanya jauh dari benda yang dituju dan orang yang kita tanya dekat dengan benda yang dituju, maka di sini bisa tilka di sini bisa dirubah menjadi hadihi. Nah, di sini atilka saburatun, apakah itu papan tulis? Tidak, tetapi ini penghapus. La, bal hadihi tollasatun. Jadi
Kesimpulannya di sini adalah ismul isyarah lil qarib walil ba'id muannas adalah kata tunjuk untuk menunjukkan dekat dan jauhnya benda dari isim-isim muannas. Di mana isim muannas di sini bercirikan diakhiri dengan tak marbutoh karena ismul muannas sendiri adalah nama dari jenis perempuan baik untuk benda maupun manusia ya. Ismul isyarah lil qarib muannas atau kata tunjuk untuk jarak dekat isim muannas dalam bahasa Arab disebut hadihi. Hadihi artinya ini. Dan ismul isyarah lil ba'id muannas kata tunjuk untuk jarak jauh isim muannas dalam bahasa Arab disebut tilka. Tilka memiliki arti itu. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Naktafi fi hadhil fursah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti dan dukung terus channel YouTube kami dengan cara like, subscribe, and share.